Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrinya Talita Anindya dengan NPM 22150017 dari kelas PSDIA. Saya akan membuat video podcast tentang modul 5, yaitu tentang penggodaan. Oke, encoder. Apa itu encoder? Encoder adalah suatu rangkaian yang tugasnya menerjemahkan bahasa input bilangan desimal menjadi bilangan biner yang dapat dipahami oleh perangkat komputasi. Contoh penerapan encoder dalam kehidupan sehari-hari yaitu software untuk encoding audio, video, teks ke dalam format standar. Yang kedua itu data entry encoder yang dapat memasukkan data dari survei telepon dalam format kode ke dalam database. Yang ketiga yaitu transducer yang dapat merasakan posisi atau orientasi yang digunakan sebagai referensi atau feedback yang aktif untuk mengontrol posisi seperti rotary encoder dan encoder linear. Dan yang keempat yaitu pada bidang telekomunikasi. Terdapat pada perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal seperti bitstream A atau data dalam kode. Ini adalah contoh rangkaian simulasi dari encoder yang terdapat pada Proteus. Nah, ini contohnya. Ini kan kita awalnya dari ini 0 semua. Terus saya ubah inputnya menjadi 1 semua. Nah, di sini itu merupakan IC 74147 yang merupakan IC encoder. Di sini merupakan inputannya. Inputannya itu terdapat 9. Nah, sini ada urutan angka dari 1 sampai 9. Urutan angka dari 1 sampai 9 ini merupakan bilangan desimalnya. Nah, di sini itu outputnya. Outputnya itu nanti jadi bilangan biner gitu. Makanya di sini terdapat 4 outputnya. Oke, kita coba running dulu. Nah, di sini sudah kita lihat hasilnya, yaitu hasilnya itu 00 semua. 000 ini merupakan bilangan desimal dari angka 0. Kenapa kita harus menginputkan semuanya 1? Karena IC ini menggunakan logika high. Tuh. Oke, kita akan coba. Oh ya, karena ini juga merupakan negatif gitu. Kita coba ubah ini menjadi 0. Oke. Nah, di sini kita ubah jadi 0 gitu. Nah, outputnya itu berubah yang di sini. Dan dari angka 0 menjadi 1. Dan 0 di sini tetap. Oke, kita bacanya itu dari sini ya. Dari bawah. Output, dari kanan. Berarti dari atas. Berarti 1000 ini merupakan desimal dari 1. Oke, selanjutnya kita matikan ini. Kita ubah 1 ini menjadi 0. Nah, angka 1-nya ini dari di sini berpindah ke sini. Nah, di sini bisa dilihat di sini kan biru kan, jadi itu kan ini. Nih. Jadi itu kan 1000 ini merupakan bilangan biner dari desimal 1. Nah, kita 0 di sini. Nah, 0100 ini merupakan bilangan biner bukan, merupakan bilangan desimal dari 2 nih. Jadi di sini dan di sini merupakan desimalnya. Oh ya, untuk
agar outputnya ini berjalan secara berurutan, maka kita harus matiin ininya secara berurutan juga. Kalau misalnya acak-acakan gini, hasilnya itu jadi berbeda gitu. Nah, jadinya desimal di sini yang tadinya di sini pindahnya ke sini gitu, lompat gitu. Nggak berurutan. Coba kita. Oke. Nah, ubah lagi. Ini merupakan bilangan biner dari desimal angka 3, 1100. Oke. 0010 merupakan bilangan biner dari desimal 4. Nah, kalau 1010 ini merupakan bilangan biner dari desimal 5. Nah, kalau 0110 ini merupakan bilangan biner dari desimal 6 dan 1110 ini merupakan bilangan biner dari desimal 7 dan 0001 ini merupakan bilangan biner dari desimal 8 dan 1001 ini merupakan bilangan biner dari desimal 9. Oke, kita next ke selanjutnya yaitu decoder ya. Oke, decoder. Nah, decoder. Decoder adalah suatu rangkaian yang dapat mengubah input bilangan biner menjadi bilangan desimal ke dalam bentuk format tampilan angka yang dapat dilihat secara visual pada segmen. Jadi, beda encoder sama decoder ini, kalau encoder tadi mengubah bilangan desimal menjadi biner. Nah, kalau decoder ini mengubah bilangan biner menjadi desimal. Tetapi bedanya kalau decoder ini menggunakan 7 segmen, kalau encoder tidak perlu menggunakan 7 segmen. 7 segmen ini fungsinya untuk menampilkan angka desimalnya ke dalam bentuk format digital. Contoh penerapan encoder dalam kehidupan sehari-hari, yaitu decoder dirancang untuk memberikan keamanan pada komunikasi data untuk membangun enkripsi tanda dan algoritma deskripsi. Yang kedua itu digunakan dalam sistem audio untuk mengubah audio analog menjadi data digital. Yang ketiga itu digunakan sebagai dekompresor untuk mengubah data terkompresi seperti gambar dan video ke dalam bentuk dekompresi. Yang keempat itu digunakan sebagai rangkaian elektronik yang untuk mengubah instruksi komputer menjadi sinyal kontrol CPU. Oke, pada decoder ini terdapat dibagi menjadi dua macam, yaitu anoda dan katoda. Yang pertama kita bahas anoda dulu. Anoda adalah kode yang terhubung pada semua anoda LED yang pada 7 segmen. Anoda ini dihubungkan dengan kaki LED yang dikasih ground dan 7 segmen dengan common anoda akan aktif pada saat diberikan logika low atau 0. Kelebihan dan kekurangan dari anoda. Kelebihannya yaitu kinerja lebih baik dalam pencahayaan, konsumsi daya lebih rendah, dan konfigurasi yang fleksibel. Kekurangannya yaitu kesulitan dalam sinkronisasi, pembatasan pada sirkuit logika, dan membutuhkan lebih banyak jalur pengendalian. Ini contoh rangkaian decoder, tetapi dalam bentuk anoda. Ini adalah contoh dari simulasi rangkaian decoder anoda yang terdapat pada Proteus. Nah, ini contohnya. Kalau pada decoder anoda itu menggunakan IC 7447. Nih.
Oke, di sini pada decoder anoda ini menggunakan IC 7447. Nah, di sini terdapat 4 inputan. Inputannya ini merupakan bilangan biner. Nah, ini yang RBU ini, RBI dan RT ini merupakan jalur kontrolnya. Dan ini merupakan outputnya itu. Outputnya itu merupakan ini prosesnya gitu, dan ini outputnya itu terdapat di sini, desimal, akan menampilkan angka desimal, dan yang ini merupakan resistor atau sebagai penghambat arus listrik, dan di sini itu power atau bisa disebut VCC tegangannya yang bernilai 1. Kita akan coba run. Nah, ini bisa dilihat karena di sini inputnya 00 semua, maka otomatis desimalnya juga 0 gitu. Dan ini sebenarnya nggak ada fungsinya gitu jalur kontrol ini, karena tidak terhubung pada input manapun. Jadi yang pengaruh itu pada inputan sini. Kalau inputan jalur kontrol ini nggak terlalu pengaruh. Oke, kita coba dari sini. Nah, di sini tadi yang awalnya sini 0 semua, yang sini 1 berubah menjadi satunya itu berubah gitu. Ininya di 0 jadi 1, ini 0 tetap, ininya 1. Yang satunya tetap, yang 1 3 ini berubah. Nah, di sini bisa dilihat outputnya itu 1 karena bilangan biner 1000 ini merupakan dari desimal 1. Oke, kita coba lagi 01 0100. 0100 ini merupakan dari desimal 2. Bisa di sini desimalnya itu tampilannya itu menjadi 2. Oh ya, yang ini merupakan 7 segment. Jadi di sini pada 7 segment terdapat ada 7 batang, yaitu A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan nyalanya itu tergantung pada input bilangan biner ini. Oke, kalau ini 1. Nah, 1100 ini merupakan dari desimal 3. Oke, satunya di sini. Nah, bisa lihat di sini 0010 ini merupakan dari desimal 4. Oke, kalau 5 itu nah, kalau 1010 ini merupakan dari desimal 5. Pindah sini. Nah, kenapa di sini enggak ada kepalanya gitu? Karena ya emang dari sananya gitu, dari aturannya itu gitu. Harusnya ini ada ininya kan, tapi pada aturan 7 segment menggunakan IC ini, IC yang inputan desimalnya itu 1 sampai 9, kepala atasnya ini emang nggak ada gitu, jadi tampilannya seperti ini, namanya seperti ini. Inputan 0110 ini merupakan dari desimal 6. Nah, pada pada input terminal 1110 ini merupakan dari desimal 7. Nah, kalau kita coba ini satu-satu semua ini kan merupakan desimal 15. Nah, pada aturan 7 segment yang menggunakan IC ini, kalau desimal 15 itu nggak ada tampilannya gitu, karena pada 7 segment ini hanya bisa memuat dari angka 1 sampai 9. Kalau 15 itu kan membutuhkan 2 angka ya harusnya.
Nah, kalau 8, inputannya itu 10000. Bilangan binarnya itu 0001 dari desimal 8, dan 9 itu 1001 bilangan binarnya, menghasilkan desimal 9. Oh, yang ini nggak ada bawahnya itu karena emang aturannya dari sana gitu. Oke, kita next ke katoda. Katoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam 7 segmen. Katoda dihubungkan dengan kaki LED yang dikasih tegangan. Kali ini agak nge-lag dikit. Oke, katoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam 7 segmen. Katoda dihubungkan dengan kaki LED yang dikasih dengan tegangan VCC dengan common katoda yang aktif apabila diberi logika 1. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu perancangan sederhana. Yang kedua itu lebih efisiensi energi. Yang ketiga yaitu tegangan stabil. Yang kekurangannya yaitu kepedasan kontrol. Yang kedua yaitu penanganan sinyal kompleks. Dan yang ketiga yaitu kesalahan segmen tunggal. Ini harusnya gambar katoda ya harusnya. Nah, saya langsung share aja gambar simulasi katodanya. Ini bisa dilihat di sini nih. Apa bedanya anoda dan katoda? Bedanya itu ini. Kalau tadi anoda menggunakan ground, kalau katoda menggunakan VCC-nya di sini. Oh ya, sama hampir mirip seperti anoda. Sini merupakan input bilangan binar. Yang ini merupakan jalur kontrol. Dan yang ini merupakan outputnya itu yang ini. Dan ini prosesnya. Dan ini resistor. Nah, kan tadi kan kalau di anoda itu kan menggunakan logika low atau nol. Jadi tadi itu kan kalau di anoda kan isinya itu nol semua kan gitu, di sini satu. Nah, beda dengan katoda, yang isinya itu satu semua. Nah, yang isinya itu nol. Jadi bedanya itu beda logika dan menggunakan tegangan sisi atau gurunya gitu. Oke, 0000 ini merupakan bilangan dari desimal angka 0. 1000 ini merupakan bilangan binar dari desimal angka 1. 01000 ini merupakan bilangan binar dari desimal angka 2. 11000 ini merupakan bilangan binar dari desimal angka 3.
0010 ini merupakan bilangan bina dari desimal 4. 1010 merupakan bilangan bina dari angka desimal 5. Nah, 0110 ini merupakan bilangan bina dari desimal angka 6. 1110 ini merupakan bilangan bina dari desimal angka 7. Dan 00001 ini merupakan bilangan bina dari desimal angka 8. Dan 10001 ini merupakan bilangan bina dari desimal angka 9. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.